Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih melanjutkan berkaitan dengan samail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di detik-detik kepergian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Min qalihi qala al-muallifu wa nafa bihi wa bi ulumi fid darin radhiyallahu anna wa ankum. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil mauti ma wajad, ya, qalat Fatimah radhiyallahu taala anha wa aqrabah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'dal yawm. Ya. Nah, diriwayatkan lamma wajada Rasulullah, ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil mauti ba'da ma wajad, yaitu mendapat min karbil mauti artinya sakitnya sakratul maut, ya, alamu sakratul maut. Ya, qalat, kan saat itu Siti Fatimah melihat, ya, kayak apa penderitaan sakitnya kepergian baginda Nabi. Nah, ya, dan kemudian dikatakan semakin tinggi seseorang makomnya, semakin berat juga kemudian apa yang diderita atau yang ditahan. Nah, ibarat kata itu tadi, beda antara orang kemudian yang biasa-biasa dengan orang yang luar biasa. Itu semua hikmahnya apa? Hikmahnya untuk meninggikan, ya, dan kemudian meninggikan dan memposisikan bahwa beliaunya beda dengan kemudian manusia biasa. Nah, untuk diangkat. Jadi karena itu apapun yang terjadi, yang tertimpa buat orang beriman, harusnya dia kemudian punya pegangan. Di balik itu semuanya Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang amat besar. Semakin besar ujiannya, semakin besar kemudian kesulitannya, semakin besar pula kena balasannya di sisi Allah Ta'ala. Nah, kembali lagi Rasulullah SAW ketika melihat pedihnya sakratul maut, ya, ma wajad, ya, apa yang beliau dapatkan atau rasakan, qalat, berkata Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, wa aqraba ini istilah daripada kemudian ratapan tangisan seseorang, ya, ya, wa aqraba gitu. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat anak Sidin merasa sedih dan meratap seperti itu. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW pedulinya. Selain Sidin sudah merasai pedihnya sakitnya sakratul maut, melihat putri Sidin menangis meratap seperti itu, dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abika ba'dal yaumi. Tidak ada kepedihan, kada ada kemudian kesulitan, kesakitan atas abaikam ba'dal yaumi, setelah ini hari, setelah ini semuanya. Kenapa? Ya, setelah ini akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kenikmatannya yang mana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan sendiri, ma mimma la ainun ra'at, yaitu daripada kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dengan mata yang pernah melihat, wala udhunun sami'at, begitu pula tidak bisa dimisalkan dengan kemudian telinga yang pernah mendengar, wala khatar ala qalbi bashar, bahkan tidak bisa dibayangkan dengan apa yang terbayang di hatinya manusia. Nah, lihat, jadi kita harus juga seperti itu pandangannya apapun yang terjadi, ya, karena kita disiapkan dengan sesuatu yang luar biasa. Sedangkan dunia, apapun kenikmatannya pastinya kenapa? Habis, sirna. Dan kemudian kenikmatannya pun jika hendak mendapatinya penuh dengan kemudian perjuangan, pengorbanan, ujian, fitnah,
dan seterusnya. Paham tuh? Nah, itu tadi. Nah, sementara akhirat, nah, dapatkannya ada perjuangan karena kita dibalas apa yang kita sabar dulu ketika hidup di dunia ini. Makanya kamu harus diisi kesabaran. Paham tuh? Innahu, jarinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutannya, ya, innahu di sini yaitu keberadaan al-hal wasyan, ya, qad hadara min abika, ya, yang apa ada, ya, hadara di sini nazala, yang terjadi min abika daripada abaikam, ma laisa bitarikin minhu ahadan. Nah, dihibur lagi, ini termasuk salah satu apa-apa yang tidak akan tertinggal daripadanya seorang pun. Artinya apa? Semua orang yang meninggal akan merasai sakratul maut. Paham tuh? Paham tuh kan? Semua merasakan. Ya. Innahu dihibur lagi, innahu apa? Inna hadasyan, keadaan ini, artinya sesungguhnya keadaan ini qad hadara, akan hadir, artinya apa? Akan terjadi min abika daripada abamu ini, ma laisa, yang mana tidak akan dilewati, bitarikin, tidak akan tinggalkan, minhu, daripadanya sakratul maut, ahadan, seorang pun juga pasti terkena. Paham tuh? Paham tuh enggak? Ya. Wal muwafatu yaumal qiyamah, sementara nanti ada balasannya di hari kiamat. Rasid ya, Sid. Bisa. Nah, ya. Sementara nanti ada balasannya di hari kiamat. Paham tuh? Jelas kira-kira. Nah, nih makanya kemudian bahasa kita, apapun ikam selama lurus istiqomah dalam kebaikan, kada ada yang sia-sia. Harus diingat itu. Seperti kamu menuntut ilmu, ya. Nah, bahkan kemudian manfaatnya sebelum di akhirat sudah akan rasakan kemuliaannya, kehormatannya. Nah, makanya sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tidak akan ingkar daripada janjinya. Fahim tuh? Nah, bersemangat selalu. Nah, tidak ada yang sia-sia. Nah, subhanallah, Rasulullah SAW mengingatkan itu, nah, pada putrinya. Jadi jangan larut dengan kemudian apa yang kamu lihat. Qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Ibnu Mas'udin, ya, beliau meriwayatkan apa yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Ibnu Mas'udin. Siapa Ibnu Mas'udin? Si saya Riza, siapa Ibnu Mas'ud? Siapa Ibnu Mas'ud? Siapa ngarannya si dia? Ibnu Mas'ud? Masa enggak tahu? Hah? Apa? Abdullah ibn Mas'ud, ya, Abdullah, ya. Jadi termasuk salah seorang sahabat Nabi yang berkhidmat Nabi, yang bagian memegang sandal Nabi, siwak Nabi. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud, ya. Paham tuh? Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, meriwayatkan, dakhalna ala Rasulillah. Suatu ketika kami mengelangi, ya, baginda Rasul Muhammad SAW fi baiti ummina, di rumah ibu kami Aisyah, yaitu ibu kami Siti Aisyah. Kenapa Rasulullah, istri Rasulullah dikatakan ummina lawan Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang tahu? Kenapa istri Nabi dikatakan ummina, ibu kami, oleh Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang tahu? Zidan tahu? Ibnu tahu? Iya, karena para istri baginda Nabi ummul mukminin, ya, sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, ya, Pak, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, an-nabi aula, lebih utama atas orang-orang mukmin, artinya Nabi lebih perhatian, lebih sayang, bahkan lebih sayangnya itu daripada kuitannya, bahkan daripada diri mereka sendiri. Ya. Dan lanjutannya gimana?
ya, wa azwajuhu, dan kemudian para istri beliaunya adalah ummahatum, ibu mereka semuanya. Dikaitkan sampai seperti itu, daripada sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi kayak bapak sama anak. Bahkan jadinya Habib Ali Habsyi apa dalam maulid, Al-Abil Akbar, Abah yang agung. Berarti apa yang ada ini halus-halus semuanya nih. Ada agung nih, abah-abahan ini. Menurut Rasulullah bujur-bujur perhatiannya saya. Nah, paham lah, jelas lah, Abil Akbar. Nah, bapak kita sejatinya itu. Nah, ini kembali lagi, ya Abdullah bin Mas'ud masuk, yang menghilangi Rasulullah di rumahnya siapa? Siti Aisyah, Ummina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hina danal firaku, ketika detik-detik dana itu parak, al-firaq, firaq itu perpisahan, artinya perpisahan daripada kehidupan dunia. Nah, fanadhara ilaina, maka kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memandang kami. Fadama'at ainahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, air mata mengalir, aina, di kedua mata Rasulullah SAW. Menangis beliau. Padamat, ya, aina, menangis kedua mata beliaunya, mengalir air mata. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ya, pada orang-orang yang mengilangi sidin, ya, marhaban bikum, ya, ya. Jadi masih mengucapkan marhaban, selamat datang atas kalian. Hayyakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memanjangkan umur kalian, ya. Ini doa biasa kalau orang-orang apa, panjangkan umur dalam apa? Dalam taat tentunya. Hayyakumullah, semoga Allah taala, ya, menghidupkan kalian dalam keadaan taat, panjangkan umur dalam keadaan taat. Wa awakumullah, ya. Artinya apa? Ya, semoga Allah Ta'ala, ya, meliputi kalian, ya, meliputi kalian dengan apa? Ya, meliputi tentunya dengan rahmatnya dan ridhonya. Doakan itu. Nah, awakumullah, artinya dammakum ila rahmatih wa ridwanih, ya, semoga Allah Ta'ala, ya, meliputi kalian dengan rahmatnya dan ridhonya, ya. Itu dipakai kalau kamu ketemu orang-orang seperti itu. Nasarakumullah, semoga Allah Ta'ala menolong ikam semuanya. Menolong apa? Untuk berbuat taat, ya, ya, melawani daripada kemudian apa, hawa nafsu, menolong kalian daripada hawa nafsu, daripada setan. Wa usikum bitaqwallah, subhanallah, Sidin masih bisa, nah, mendoakan dan berpesan, aku wasiatkan kalian, ya, untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Wa usi bikumullah, ya. Nah, wa usi bikumullah artinya astahlifhu alaikum, ya. Wa usi bikumullah artinya apa? Astahlifhu, dan aku mohonkan, ya, minta pada kalian, ya, minta pada kalian untuk menjaga, itu, ya, atas kalian menjaga yang namanya takwa tadi, ya. Artinya kalian yang melanjutkan selaku meninggal. Fahim tuh? Jelas? Ya. Usi bikumullah artinya aku minta atas kalian menjaga takwa itu, nah, setelah aku meninggal, ya. Nah, inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku ini buat kalian, ya, ya, minhu daripada Allah Ta'ala, nadhirun mubin adalah pemberi peringatan yang jelas. Nah, peringatan yang jelas. Peringatan yang jelas apa? Tentang kemudian apa-apa yang harus dihindari daripada murka Allah Ta'ala, daripada maksiat. Nah, ini alla ta'lu 'ala Allah,
Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kalian sombong atas Allah Ta'ala. Jangan pernah sombong atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Allah. Ya. Fi biladi, di negerinya, artinya di tanah suci. Mutlak juga di negerinya, artinya di bumi semuanya. Jangan sombong. Nah, pastinya jika orang sombong apa Muhammad? Pastinya kena berbuat kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman. Jangan sombong kalian. Ya, di bumi beliaunya. Wa ibadihi, jangan juga sombong atas hamba-hambanya dengan apa? Berbuat zalim pada mereka. Jangan. Wa qaddanal ajalu. Sudah parak ini ajal, waktunya aku ini. Kematian. Wal munqalabu ilallah, dan kemudian akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila sidratil muntaha, dan kembali kepada sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu batas muntaha, tidak ada orang yang tahu ya tentang kemudian apa itu sidratul muntaha. Sudah puncak, tidak ada keilmuan manusia yang tahu, tidak ada siapa bisa masuk di situ pengetahuannya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, artinya sidin sudah siap ya. Ya, wa ila jannatil ma'wa, akan kembali juga kepada jannah ya. Jannatil ma'wa. Jannatil ma'wa itu artinya apa? Iqamah, tempat tinggal di surga. Nah, tempat tinggal di surga. Wa ilal ka'sil aufa, nah, akan kembali juga ka'sil aufa. Ka'as itu kan gelas, aufa yang dipenuhi, artinya apa? Akan dihibur, dilayani kena di surga dengan segala minumannya yang lezat. Nah, dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah Ta'ala semuanya. Faqra'u ala anfusikum wa ala man dakhala fi dinikum ba'diya minni salam wa rahmatullah. Tolong sampaikan ya, atau bacakan ala anfusikum ya, bacalah ala anfusikum atas diri kalian, wa ala man dakhala fi dinikum, begitu pula atas orang yang masuk di agama kalian, ba'diya, setelah aku meninggal, minni ya, daripada aku, assalam warahmatullah, artinya tebarkan itu ya. Ya, sampaikan salamku pada umatku setelah aku meninggal. Begitu pula faqra'u, kalian baca ini juga salam atas kalian, atas diri kalian sendiri. Artinya kalau kalian bertemu ya satu sama lain mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu. Wa ala man dakhala Islam, begitu pula orang yang masuk Islam, ucapkan itu. Berarti kalau orang kada masuk Islam enggak boleh. Jangan kau ucapkan salam. Gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan, rahmat, berkah Allah. Kan beriman Allah Ta'ala. Gimana? Nah, salam rahmat. Jelas kira-kira? Nah, ini. Ayo tuh. Nah, begitu pula kalau fi dinikum, siapa saja yang masuk di agama kalian, ba'diya, setelah aku, minni ya. Salam ya, daripada aku juga, artinya salamku juga sampaikan pada mereka semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa-bisanya Nabi Muhammad SAW, nah di detik-detik beliau sakit masih bisa mengatakan hal tersebut. Artinya apa? Sidin di sini perhatian, sayang ya kepada kita semua sebagai umatnya. Masih kemudian diingatkan agar jangan sampai berbuat kerusakan, kedoliman di buminya, dan kemudian juga berbuat kemudian kejahatan, kerusakan atau kedoliman kepada hamba-hambanya. Paham dong? Nah, jadi seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian mau meninggal, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ya.
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalu ma jaza nabiyan an ummatihi wa radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.